Hmm, gimana?晚上好，老师。Hello，晚上好。晚晚上好，上好，老师。老师。晚上好，老师。晚Iya,上好。晚上好. Sambil tunggu temennya buka buku catatan ya. Ya, Mas. Buku catatan.
Masuk dikit banget hari ini ya. Tadi les sebelumnya juga sedikit ini. 上好老师， Sebelumnya nggak ada les lah, Ustaz. Sebelumnya nggak ada les ya? Oh, oke oke. Nggak ada les, oke. Kalau gitu, nggak apa, los lanjut dulu aja ya kosakata ya. Ntar yang nunggu nyusul aja. Jadi kita lanjutin kosakata kemarin. Terakhir kosakata sampai mana? Terakhir kosakata sampai mana? sampai 睡老师， Sampai, kalau saya lihat, tadi sampai mana? sampai 睡老师， Shui ya, shui, air, benar ya. Sekarang kita lanjut nomor 43. Ya, di Lawson nomor 4. Oh, Lawson belum share screen ya. Share screen dulu. Udah kelihatan Lawson share screen? Udah. 老师， Udah ya. Nah, ini di Lawson nomor 42, shui ya. Ntar Lawson buka ini dulu. Lose, Ya, aku mau catat yang ho sama shui itu, so ho-nya nggak kelihatan. oh iya, ya udah. Hao. Nomor 43 ya, itu lanjut 晚上 ke 好老师， ya Hao. Ada yang tahu ini apa? 水果， Ya, betul. Shui kuo ya. Artinya buah. Ya, artinya buah. Nadanya? Ada yang tahu nadanya? Nada ketiga, kemudian nada kedua, enggak, keempat, cuekuo. Masih belum. Yang pertama udah benar. Eh, yang pertama benar nada 3, kuonya nada berapa? ada ketiga dan ada ketiga, Ya, nada ketiga juga. Nada 3 ketemu nada 3 ya. Di satu kata. Jadi nada 3 yang depannya 老 berubah 师， jadi nada 2. Hmm? aku mau bilang sesuatu. Sui Mau itu apa? kan air, tapi kan Ah, sui itu buah. Kan buah ah, itu kan ada airnya kan. ya, bisa kamu kalau mau. Ya, betul. Buah itu kan kebanyakan buah ada airnya ya. Boleh cara ingatnya kayak gitu. Jadi yang intinya lebih yang artinya buah itu yang belakangnya sebenarnya. Yang belakangnya Ya, itu artinya lebih ke buah. Biasa kamu mau iya. bilang buah apa kan belakangnya ada kuo-kuo-kuonya semua kan. Jadi kuo. Jadi pas kita baca nih ya, ini kan sama-sama ada 3. Ya, tulisnya harus 3 sama 3 kan. Nah, tapi pas kita baca, yang depannya berubah jadi nada 2. Karena nada 3 ketemu nada 3, depannya jadi nada 2. Oke, langsung. Yang berubah ucapannya aja ya. Tulisannya tetap sama-sama 3. Ya, langsung. Langsung boleh di ke atasin nggak langsung? Kayaknya saya ada ketinggalan deh kosakatanya. Boleh. Ya udah sambil tunggu temen yang ketinggalan sambil catat dulu. Ya, Shui udah bisa ya. Shui itu udah bisa tulis ya. Kemarin kita udah kalau sudah bisa ajarin Shui, cara tulisnya. Sekarang tinggal kuonya. Kuonya itu, kuonya udah pernah belum? Singkat Laosu udah juga deh. Udah atau belum? Belum. Nah, kuo itu kayak gini. Lihat di sini aja. Lebih gampang. Wah, nah ini kalian kelihatan nggak goresannya?
kelihatan. Kelihatan ya? Nah, mungkin ini lebih jelas dibanding masuk gambar. Nih, di sini dia juga ada tulis, di sini ada 8 ya. Itu 8 artinya goresannya 8. Itu buat penulisan kuo. Kalau udah bilang masuk. Sama yang tadi ketinggalan juga kalau udah bilang masuk. Udah? Yang lain udah? Yang ketinggalan? Udah Lausyo. Udah ya. Yang lain udah? Yang ketinggalan? Langsung skip ya, lanjut ya. Nomor 44 Lause itu ada yang tahu ini apa? Pingko. Apa? Pingko. 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 Artinya? Apel. Apel. Apel ini sering muncul ya. iPhone, Apple. Oh, nadanya? Nada 2 sama nada 3. Oke, benar ya. Kuo itu sama ya. Kuo ada 3. Ping, kuo. Kayak kuonya sama yang kayak nomor 43. Ya, paling pingnya itu kayak gini. Ya, dicatat. Ini juga ada 8 goresan ya. Di sini ada tulisannya. Ping, kuo. Aduh, nanti aku gimana dong susulnya?
Oke deh aku. Udah, Belum udah belum, langsung. belum ya. Sebelum. Ayo, jangan lama-lama. Tulis gini cepet kok. Tinggal diikutin Udah, goresannya, tinggal ini diikutin, ya kan udah ada di depan. Tulis Kuonya, gini-gini. kuonya juga diikutin. Ya kalau kamu ini belum pernah ada goresannya dan mau tahu gitu biar ingat ya kalian tulis satu-satu. Ya kalau udah ada nggak usah ngapain double-double kan kita tulisnya kan. Ambil dihafalin aja, dihafalin. Soalnya tuh Mandarin kebanyakan tuh gabungan beberapa huruf ya. Ini kayak Pingko punya Ping ini atasnya pernah lo ajarin nih. Kalau kalian tahu paling atas tanduknya itu huruf apa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu, lupa. Ini Pingko punya Ping ini atasnya tanduknya itu tulisan apa? mau Salah. Mo itu begini. Mo itu begini. Nah ini kan dia tulisannya gini. Nah itu apa? cai, Hah? cai, Salah. Lupa. Ini Mo Segala yang atas ini Mo. tumbuhan atau kata lain rumput. Iya betul. Ya ini kita bisa bilang Cao. Ya rumput. Sebenarnya Cao itu ada tulisan sendiri Mandarin ya. Cuman ini semacam Hanzi dia yang menandakan itu rumput. Ya artinya radikalnya itu rumput ya. Biasa tuh tumbuhan-tumbuhan, bunga, ya Hanzi-nya itu biasanya ya nggak semua harus bilang atasnya itu ada tulisan Cao ini. Karena Hanzi ini, Cao ini, yang ini nih ya, itu menandakan tuh tumbuhan atau bunga. Paham ya? Oke, udah. Kita lanjut nomor 45. Ini cuma satu huruf. Ada yang tahu ini apa? Cian. Cien. Apa artinya? Artinya apa? Kalian tahu tulisannya nggak tahu artinya? Tadi lihat lause ketik ya soalnya. Cien itu artinya apa? Cek ke Pingguo 多少钱? Tanda tanya. Cien itu artinya apa? eh Yen. uang, Uang. uang dalam bahasa Mandarin. Atau duit. Ya, atau kita bilangnya money. Moin, Nah, nadanya, Nah, ada Cien dua. nadanya ada dua. Ya, ini juga mungkin tulisannya pertama kali ya kalian lihat ya. Dia ada 10 goresan. Yen itu duit, uang. Ya kalau mau nanya uang, berapa uang gitu kan, harganya berapa? Itu pakai Cien. Ya, terus berapanya itu pakai Tuasau ya. Jangan pakai Ci ya. Kita ada sempat belajar ya.
Kalau untuk berapa itu ada yang ci kayak gini, ada yang tua shao yang kayak gini. Oh iya, Ya, tahu kan? Ini sama-sama berapa ya? Ini sama-sama artinya itu berapa. Nah, cuman udah langsung jelasin kan. Yang ini tuh berapanya buat apa, yang ini berapanya buat apa. Nah, kalau cien itu kan jumlahnya banyak. Ya kan, sampai berapa ribu, berapa apa. Nah, kita pakai tua shao ya. Kalau ci itu kan berapanya itu 1 sampai 10. Di bawah 10 ya. Kalau di atas 10 itu kan pakai tua shao ya. Tua shao cien, berapa duit? Tua shao cien, berapa duit? Berapa uang? Apel, apel ini berapa duit? 这个苹果多少钱? Buah ini berapa duit? 这个水果多少钱? Ada lagi kita lanjut ya, udah ya. Ini cuma satu huruf nomor 46 itu apa ini? Apa ini? Nggak ada yang tahu. Tongsue, Lasa. Tongsue. Tongsue. Ya, artinya Sakit. Kelas. apa kelas? Bukan, masih Murid, masih salah. Ya, murid murid. Ada arti lain? Ada arti lain? Xue. Ada yang lebih tepat lagi artinya. teman sekelas. Ya, betul. Teman sekelas ya. Eh, ada yang lebih tepat lagi bukan sekelas. Hongxue. Apa? Teman sebangku. Hmm? Teman sebangku. Salah. Nah, ini teman murid kita belajar, hapus ya. Murid-murid kan kalian udah tahu Hanzi yang lain kan pakai Xueseng murid. Jadi murid kita pakai Xueseng aja. Nah, Hongxue itu dia lebih ke teman apa? Tadi teman belajar, Teman sekolah. eh bisa sih teman bayar cuma ada yang lebih tepat. Ah ya betul ada yang bilang teman sekolah. Kenapa teman sekolah? Xue di sini itu maksudnya itu xue xiao. Xue xiao, xue xiao sekolah ya. Xue xiao sekolah. Yang ini. Ya, xue xiao yang ini sekolah. Ya, tong itu kalian ada tahu nggak artinya apa? Kalau dia berdiri sendiri. Tong kalau dia berdiri sendiri tahu nggak artinya apa? Kalau kalian lihat dari arti bahasa Indonesia di sini nih, tong xue kan teman sekolah. Xue itu kan sekolah, ya. Nah, tong itu artinya apa? Ada yang tahu? Bersama-sama. Iya, betul bersama-sama. Artinya tuh tong itu artinya lebih ke sama atau bersama-sama ya. Kenapa kita bilang tong xue itu teman sekolah? Misal Lao bilang,
eh Xiao misalnya Lao Shi sama Xiao Chen itu satu sekolah ya. Misalnya Lao Shi sama Xiao Chen satu sekolah. Berarti Lao Shi boleh bilang, oh Xiao Chen itu Lao Shi de tongxue, wo de tongxue, teman sekolah. Kenapa? Xiao Chen itu sama-sama di sekolah yang sama sama kayak Lao Shi. Xue-nya sekolah ya. Tongnya itu artinya sama. Jadi Xiao Chen itu sama sama kayak Lao Shi. Bukan samanya itu bukan artinya mirip ya. Sama persis, bukan sama yang itu, tapi itu sama, bersama-sama, benar tadi. Hong itu bersama-sama. Paham nggak? Squashem. Paham ya? Kalian pernah tahu perusahaan bahasa Mandarinnya apa? Belum tahu. Perusahaan itu kalian langsung ajarin lah ya. Ini gampang perusahaan soalnya tulisannya. Kalian langsung buat contoh gitu. Ini artinya perusahaan. Ya, itu pin ini itu ini. Kungsi. Nada satu. Oh tadi Tongxue itu juga nada dua ya. Tong itu nada dua. Xue punya xue juga nada dua. Ya. Ini perusahaan. Oke, langsung kasih contoh dulu. Misalnya nih, Lause sama siapa? Lause kasih contoh. Oh, misal Lause sama Nicholas. Lause sama Nicholas itu kerja di satu perusahaan yang sama. Lause sama Nicholas itu kerja di satu perusahaan yang sama. Ada katanya sama kan? Ya kan? Berarti Lause sama Nicholas sama-sama kerja di satu perusahaan yang sama. Gimana cara pakai tong? Tong itu kan tadi artinya bersama-sama atau yang sama ya. Berarti Lause dan Nicholas dan itu he ya, he. 老师和 Nicholas，老师和 Nicholas 同一家公司。Ada yang nggak tahu di sini apa tulisannya? 老师 itu 老师 ya, maksudnya 老师 ya guru. He itu dan Nicholas, berarti 老师 dan Nicholas. Hong itu artinya bersama-sama. Jadi Hong itu harus taruhnya di depan ya. Jangan di paling belakang. Kalau kita bahasa Indonesia mungkin di paling belakang. Bahasa Indonesia apa? Oh, Lause sama Nicholas itu di perusahaan yang sama. Nah, sama di paling belakang ya bahasa Indonesia ya. Nah, tapi kalau ini enggak. Tongnya itu di depan. Kayak tadi 046 Tong Xue, Tongnya di depan. Tong Ija, Tong Ija, Kungse, Kungse itu perusahaan. Nah, yang paling kalian bingung Ija ini apa? Ya, I itu satu. Ya, Jia itu satuan untuk bangunan atau perusahaan. Gedung-gedung tinggi boleh kita bilang Jia, restoran boleh kita bilang Jia. Ija Kungse sebuah perusahaan, satu buah perusahaan. Satu buah restoran atau sebuah restoran bisa kita bilang Ija Fan Tien. Ya, jadi Ija ini tuh artinya sebuah apa satu buah satuan ya. Nah, jadi intinya itu lebih intinya itu yang ini. Nah, cara penggunaan tong itu kayak gitu. Tong Ija Kungsi, berarti Lause dan Nicholas itu tong bersama-sama ya. Di sebuah, nah kita bilanginnya dulu. Ija Kungsi di sebuah perusahaan yang sama, tong. Nah, jadi tong itu berdiri sendiri itu artinya di perusahaan yang sama. Kayak paham ya. Kalau untuk kelas, kalian tahu nggak kelas bahasa Mandarinnya apa? Kelas kalian tahu bahasa Mandarinnya? Di dalam sekolah itu ada banyak kelas. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nggak pernah belajar sampai sini ya? 教室 Ya betul, 教室 ya.
Sambil harus ajarin juga. Ini mungkin kalian belum ya. Ini kayaknya belum pernah harus ajarin. Ciao. Shi. Lause Kenji udah ngajarin Lause. Udah pernah ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti harus tulis. Bentar, harus lupa. Nomor 4647 ya. Oke, kalian belum ini tulis cara tulisnya ya. Pong itu kayak gini. Pong gampang lah ya. Pong gampang. Pong. Cara tulisnya kayak gini. Xue, xue udah banyak kita belajar ya tulisan xue. Jadi langsung nggak usah tunjukin lagi. Ya, tong itu luarnya kayak kotak. Ya, cuma kotaknya nggak full. Ya, kayak kotak tapi nggak ada tutupan bawahnya. Tong itu luarnya. Nah, udah. Terus dalamnya itu ada angka satu sama kou. Ya kan, kalian lihat kan di dalam tulisan tong ini, di dalamnya itu ada i sama kou. Ada angka satu sama mulut. Kalian tahu nggak sih sebenarnya ini tuh ada artinya loh kalau kalian mau lihat Hanse-nya. Kong itu kenapa artinya bersama-sama? Harus kasih lihat nih, ini biar kalian gampang ingatnya. Kong itu luarnya kayak gini ya, kayak kotak ya. Artinya itu di dalam suatu bangunan apa di suatu tempat, itu ini ada i tulisan satu, kou. Kou itu kalian tahu nggak satuan untuk apa? Orang. Orang. Ya, kou itu satuan untuk orang. Ya, jadi itu ada banyak orang. Nih, kita semua orang-orang itu di satu tempat yang sama. Makanya kenapa atasnya ditulis i. Makanya kenapa artinya bersama-sama. Ya, ada banyak kau misalnya nih ada orang nih kan. Oh, misalnya ada Liang Koren, San Koren, ada 3 orang. Ya, ko itu satuan buat orang. Nah, atasnya itu tempatnya, tong apa kotak. Kotaknya itu tempatnya. I itu menandakan apa? Oh, kita itu satu, kita itu bareng di satu tempat yang sama. Makanya kenapa tulisan tong itu ada kotak gede, ya. Ada tulisan I satu sama ada kou. Kou itu artinya satuan untuk orang. Tuh. Ya, ini nggak apa-apa lah. Biar kalian gampang ingatnya aja. Oke, ini udah ya, Tong gampang ya. Terus Xue juga udah pernah, Xue udah banyak. Terus Kung itu juga gampang tulisannya. Kung kayak gini, ada angka 8 atasnya. Atasnya ada angka 8, bawahnya kayak segitiga. Tapi nggak nutup ya segitiganya ya. Oke, udah, gampang ya. Ini nggak usah lama-lama. Ya, terus se punya se-nya itu kayak ini. Nah, ini juga gampang. Sama, mirip kayak tong, cuma dia nggak ada depannya sebelah kirinya. Kalian perhatiin aja. Mirip banget sama tong yang tadi ya. Cuman dia kotaknya kurang. Cuma sedikit doang kotak yang luarnya. Ya udah, Udah Lause. udah ya. Jangan lama-lama tulisnya. Ntar kita belajar kosakata dikit doang. Masih banyak kayak satu kita belum kelar-kelar nih. Ya, kira-kira langsung ini keluarin yang nggak ngulang. Ya, ya ini kosakata yang kayak sekarang tuh tinggal dikit lagi. Kayak nomor 48 tadi ada, langsung nanya kelas ya. Ini penting juga, mungkin kalian sering dengar lah di Mandarin di sekolah apa tadi yang mau Kenzi ya. Cuman langsung bukannya mau ngulangin apa yang udah kalian pelajarin enggak, tapi di sini ada perbedaan. Takutnya kalian bingung nanti ke depannya makanya langsung bahas. Tadi ada yang bilang kelas itu ciao, bener ya? Ciao, yang ini. Nah, artinya kelas. Nadanya sama-sama nada 4 ya. Ciao, shi. Nah itu, sorry ada yang belum di mute ya, tolong di mute dulu. Langsung lagi jelasin.
Tadi jiao shi sama-sama ada 4 ya. Gampang kita sebutin ini. Jiao shi. Jiao shi artinya kelas. Ya, oke. Sekarang lo bilang ada satu lagi yang artinya kelas lagi. Tapi beda arti. Kalian tahu apa bahasa Mandarinnya? Jadi artinya sama-sama kelas dia. Tapi Hanse sama Pinyin-nya beda. Kalian tahu? Banzi, Hah? banzi, Apa? Salah, bukan. Apa tadi? Oh, sorry. Nggak, lo nggak denger. banzi. Panze ya. Ya, Pan. Lause. B-A-N ya. Banji. P apa B? B, Papa atau babi? P atau B? B, B. Hampir. Hampir. Oke, Tang, langsung kasih tahu aja biar cepet ya. Lause, Hah? tang, Apa? tang, 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 Lause. teng. Oh, bukan. Itu lo tahu itu. Itu maksudnya kelasnya itu eh, level. Itu teng itu lebih ke level. Level kamu tuh di kelas yang mana gitu loh. Kalau kita main game misalnya, oh itu ada level 1, level 2, level 3, oh kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu loh. Kayak kita nih, oh SMP ada 3 kelas, ya kan? SMA ada 3 kelas, hampir lah kurang lebih. Sebenarnya kelas itu banyak, cuma ini ada 2 yang intinya. Ini langsung kasih tahu aja ya. Mungkin yang pertama dibilang Panci itu mirip kayak gini. Cuma ini aja pan. Nah, ada satu. Nah, tadi mungkin ada teman kita bilangnya ini kali tadi ya. Yang tadi langsung nggak yang nggak kedengeran. Ini bukan. Yang ini kayaknya tadi dia sebutnya. ya itu Lause. Ini kan panci. Boleh. Sebenarnya boleh. Ya, cuman ini kita langsung singkat aja jadi kayak gini gitu loh. Sama aja soalnya. Sama aja. Tapi yang nomor 49, apakah informal dan formal efek juga itu dengan kepanjangannya? Oke, boleh. Panci itu lebih formal lah. Ya, panci lebih formal. Tapi kalau panci itu lebih ke nanya ci. Ci yang di belakang kan ada panci. Ci yang di belakang itu lebih ke nanya level kamu. Gitu loh. Kamu udah sampai level yang mana kelasnya? Kayak misalnya kita Mandarin nih, anggap aja nih Mandarin nanti kita udah besar ya, kelas kita ya. Oh, dibagi jadi kelas yang level yang rendah, levelnya yang tengah, levelnya yang tinggi gitu loh. Nanti oh, misalnya mau nanya nih, oh kamu kelas yang mana levelnya? Lebih ke panci. Ya, kalau ini pan doang, kelasnya doang. Nah, sekarang pertanyaan, oh enggak, kalian tulis dulu deh, kalian tulis dulu. Cara tulisnya itu kayak gini. Kalian tulis satu-satu dulu ya. Nah, ini kalian tulis dulu nanti baru langsung jelasin. Kalian lihat ya yang langsung tulis tulisan Ciao ya. Ciao-nya itu kayak tulisan Lause ya. Kayak tulisan Lause ya. Cuman depannya beda. Ya, depannya itu bawahnya itu C, bukan kayak Lause. Kalau Lause kan gini ya, depannya ya. Cuma kalau dia tuh bawahnya gini. Lause, Hah? Lause. Itu Ya, cowoknya itu yang bawah itu gabung apa pisah dulu itu atau satu dibikinnya? ini nih. Lause kayak gini nih. Tulisnya. Nah, Lause itu langsung digabung ya Lause? maksudnya masih digabung. Maksudnya Nih, itu nih, nih. Oke, Lause tahu maksud kamu deh. Nih, Kak, kamu lihat yang Lause tulis ya. Jadi atasnya ini tulisan tanah. Tu itu tanah ya.
Nah, terus ini ada garis miring satu. Nah, dia ini tulisan C-nya itu dia nempel sama garis miringnya. Ini udah nih, udah stop sampai Oh, sini, langsung lepas nih. Pulpennya langsung lepas, baru langsung bikin. jadi itu langsung ya laser? Iya, Langsung nempel langsung. gitu? Nempel, ini nempel. Oh, sisi Kamu laser. kamu lihat cara tulis dia aja, itu kan pelan-pelan dia ada cara tulisnya tuh. Lihat sih laser, tapi aku kira itu kepisah laser. Ini Kelihatannya kayak kelihatannya pisah kayak ya. kepisah. Ya, jadi itu di nempel ya laser? Nempel, nempel. Maksud kamu kayak gini bukan sih? Ini, yang ini kan nempel nih. Yang Iya. bisa ini tuh kayak gini nih. Jadi di sini tengah-tengahnya tuh ada jarak. Maksud kamu kayak gitu bukan? Nih di sini tuh Itunya ada kosong. C-nya itu atas bawahnya itu kepisah apa langsung kegabung gitu? Oh, itu pisah itu. Oh, jadi dari atasnya bikin atasnya dulu ya, baru ke bawahnya langsung garisnya apa? Iya, iya. Oh, ininya maksud kamu. Ini sama ininya. Iya, Ya, iya. kalau nah, itunya bisa. Tapi nempel. Oh, Ya. Bikinnya atasnya dulu. Memang Lose dulu ngajarinnya gabung ya? iya, aku lihat. Enggak kayaknya. Gitu. Tulisan le. Lose pernah ajarin tulisan le kan? Le kan gini dulu. Gini dulu, baru bawahnya. Yang kayak gini nih. Nah, ada dua goresan. Ya kan? Kayak dulu Lose ajarin bisa deh. Oke, ini udah. Jauh udah. Belum masa? Belum. Udah ya. Terus Iya. nya itu kayak gini. Oke, untuk se-nya dia sendiri itu artinya ruangan ya. Ruangan. Cuman kalau berdiri sendiri ya, misalnya kamu mau bilang ruangan aja gitu ya, bahasa Indonesianya ruangan apa? Itu pakai tulisan fangcien. Jangan se itu tuh biasa dia ada temennya ya. Kayak misalnya ruangan kelas ya kan. Nah, dia ciao se. Jadi se itu dia jarang buat berdiri sendiri. Tapi dia artinya ruangan. Kenapa? Suara kecil? Hah? Se-nya yang setelah itu apa itu yang atasnya itu setelah atasnya itu kan ada garis lurus itu. Itu bawahnya itu langsung atau kayak mana? Yang mana? Ini, Bukan yang bawahnya yang yang ini, yang bukan yang ini. ya yang itu. Itu Oh, habis itu itu udah kelihatan Misa loh. Itu udah jelas banget kelihatan Misa. Kan dia dari ya kiri ke bukan kanan. habis itu bawahnya habis itu. Oh, yang ini, Itu gab set ini nah gabung. ya, Pokoknya habis oh ini, gabung. terus ini, terus ini.
Pokoknya kamu lihat kalau dia ada Oh, berhenti sebentar arti dia misah. Terus kamu hitungnya total dia tuh ada 9 goresan. Di sini kan ada nih tulisan nih. 9 goresan. Kalian hitung aja gitu loh. Ini dari dia gambar nih gitu. Hitung ya. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah, kalau kalian hitungin misalnya ada 10 atau ada 8 ya berarti ada yang misah gitu atau ada yang gabung. Itu itu apa tuh Pak? Yo, yang gitu lah tapi kalau cuma dipakai kamu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. udah ya. Udah ya. Udah, Udah ya. Nah, untuk belum. Ayo Iya, cepetan. Yang belum cepet tulis jangan lama-lama. Ini dia kasih contoh udah berkali-kali. Kalian ikutin contohnya aja. 9 goresan berarti kalian 9 kali nulis cepet dah. Udah ya. Nah, untuk eh, pan itu dia kayak gini. Gampang dia kiri kanan sama. Nah, dia ada 10 goresan. Kalian tahu kan ini tulisan apa? Ini tulisan apa kalian tahu kan? Tahu nggak? Ini yang di bagian depan sama belakangnya. Kayak li. Salah. Itu bacanya wang. Iya. Oh. Wang. Artinya apa? Raja. King. Atau kita tulisnya tuh bahasa Inggris king. King. Mahkota. Oh, mahkota raja. Raja. Beda mahkota beda lagi. Ya kan raja pakai mahkota. Enggak, bukan. Mahkota itu yang dia pakai ya, topi di atasnya itu yang emas itu. Dia ada Mandarinnya lagi sendiri. Ntar kita belajar. Raja Pan itu wang. artinya apa Jadi loh? di dalam tulisan wang itu ada jadi di dalam tulisan pan itu ada dua uang. Ada dua uang, ada dua raja. Oke, udah ya. Udah ya, ini gampang ya. Harusnya jelasin dulu nih. Udah belum? belum mas. Udah selesai. Oke, oke. Ya, ntar yang belum, yang udah kelar, kabarin langsung. Kalau langsung jelasin nih perbedaan 48 sama 49 apa. Kalau ada yang udah tahu perbedaan boleh kasih tahu langsung juga. Hmm? Bentuk tepuk kartu. Hmm? Bentuk tepuk kartu. Posisi tangan itu posisi apa ini? Posisi ya. Bentuk kayak mana? Jadi kecil tak? Udah? Alah, Gambar bentuk bentuk. tangan. Enggak. Gambar bentuk kok. Udah? Udah loh, Berapa? Udah ya. Ada yang tahu perbedaannya? Ciao sama pan artinya sama-sama kelas. Bentuknya aku.
Perbedaannya di mana? Kayaknya Chelsea lebih sopan. Hah? Mungkin Chelsea sopan, lebih sopan daripada Pan. Bukan. Tahu? Yang lain ada yang tahu? Ke apa nih tepuk data? Kenapa? Ya, langsung kasih tahu ya. Waktunya nggak gitu banyak. Jadi, Ciao Shi. Tadi lo sudah bilang, Shi-nya itu paling belakang itu apa artinya? Itu kebuka Hah? Ciao Shi. Shi itu sendiri artinya apa? Tadi lo sudah sempat bilang. Ayo, ada yang fokus nggak? ruangan, Ya, ruangan. Jadi, gampangnya aja. Jadi nomor 48 Ciao Shi itu kelasnya itu artinya lebih ke ruangan. Ruangan kelas. Kalau Ciao sendiri kalian tahu nggak artinya apa? Ciao, Ciao-nya sendiri itu artinya apa? kenapa amat nih? Ciao, Ciao Mengajar, sendiri artinya apa? Ciao yang ini nih. mengajar, Hah? mengajar loh. Mengajar, benar. Ciao sendiri itu artinya mengajar. Jadi ruangan mengajar, ruangan belajar dan mengajar. Ya, artinya ruangan kelas. Kita kan belajar mengajar di kelas. Ya, jadi karena dibilang ada shi yang itu artinya ruangan, jadi dia lebih fokusin tuh ke ruangan fisiknya. Misal lo mau nanya, ruangan kelas ini gede apa kecil? Berarti yang dia nanya ruangannya kan? Ya, kelas ini besar apa kecil? Oh, besar Lause. Oh, kecil Lause. ah, Oh, ruangan ini panas Lause. Itu pakai Chiaose. Dia lebih fokusin di ruangannya, ruangan kelasnya. Ingat ya, ruangannya. Kalau pan yang nomor 49 itu isinya. Isinya itu apa? Maksudnya itu kelasnya kalian. Gitu. Misalnya Indah. Indah di dalam satu kelasnya itu ada 30 murid. Ya, misalnya ada IPA 1. Ya, ada IPA 2 atau kelas 1A, 1B, 1C. Ya. Oh, kelas 1A ada berapa murid? Kelas 1B ada berapa murid? Yang dia maksud itu apa? Oh, 1A ada 30 murid, Lause. Oh, 1B ada 35 murid, Lause. Lebih ke kaliannya gitu loh. Kalian 30 orang, 35 orang di dalam satu kelas jadi satu, jadilah kelas. Tapi bukan maksudnya tuh ruangannya, tapi kaliannya, isi-isinya. Misalnya Lause nanya, oh, kelas 2A. Oh, kelas 2 ini dibagi jadi dua nih. Misalnya Lause sambil tulis lah ya. Ada, misalnya ada yang ikut lomba nih. Misalnya ada kelas 1, ada kelas 2 sama kelas 3 ya. Kelas 1 SD. Ini SD ya. Kelas SD itu ada kelas 1, kelas 2 sama kelas 3 SD. Ya, kelas 1 sendiri itu ada dibagi jadi 1A sama 1B. Oke, kelas 2 itu juga ada 2A, 2B. Ya, kelas 2A sama kelas 2B. Ya, muridnya mungkin terlalu banyak. Kelas 3 juga ada 3A sama 3B. Nah, misal langsung tanya nih, oh, kelas 1B ini, kelas 1B ada berapa murid? Kan yang dia tanya bukan ruangan kelasnya, ya. Yang dia tanya bukan ruangan kelasnya ya, inget ya. Tapi yang ditanya apa murid-muridnya? Ya, kelas 1B itu ada berapa orang? Oh, ada 35 murid lah, Se. Terus wali kelasnya siapa di kelasnya? Nah, yang dia maksud itu kelasnya 1A, 1B. Nah, ini semua pan. Ini semua kita bilangnya pan ya, bukan Chelsea ya. Jadi walaupun nanti kalian pindah gedung, pindah ruangan kelas, tetap ya kalian bilangnya 1B.
Oh, kelas 1B pindah ke ruangan ini. Oh, kelas 1B pindah ke ruangan ini. Ruangan kelasnya pindah nih, tapi kalian kan tetap murid 1B. Bener nggak? Tetap kelas 1B. Ya, paham ya? Jadi ini tuh lebih ke kalian mau tulis ininya apa? Dalam kurungnya nih. Yang satu ruangan kelas berarti yang ini lebih ke isinya lah ya, kita harus bilangnya ya. Bukan isinya. Enaknya bilang apa ya? Ciause itu ruangannya. Ya, kalau PAN itu berarti anggotanya ya. Maksudnya bilang aja anggota murid-murid. Dan Jenisnya enggak sih, Lause? boleh bilang gitu juga ya. Anggota murid, guru, dan guru misalnya. Dan guru atau jenisnya ya. Guru atau kita bilang jenis kelasnya. Nah, paham ya maksud lo sih ya? Sekarang kalian itu kalau di sekolah sistem pindah kelas nggak setiap ganti pelajaran? Enggak, Lause. Enggak ya? Belum ya? Kalian belum rasain ya? Misalnya, oh sekarang pelajaran matematika, nanti pas udah pelajaran ganti pelajaran PKN atau pelajaran bahasa, ntar kalian pindah kelas. Biasanya enggak, pindah kalau belum sama. waktu TK atau enggak waktu IPA aja, Lause. Oh TK ya, misalnya kalian TK nih ya, kalian pindah-pindah kelas gitu kan. Oh Kecuali misalnya tukeran nih, oh ada TKA, ada TKB, bener ya? Dulu TK kan ada TKA, TKB ya. Kelas TKA sama kelas TKB. Oh TKA nanti udah ganti pelajaran pindah ke kelas yang ini nih. Ya misal langsung bilangnya eh, ke aula lah, satu ke aula, satu ke kelas kelas kecil ya, satu kelas kecil, satu kelas gede. Oh pertama TKA nih belajarnya di kelas yang kecil dulu. Oh nanti pas udah ganti pelajaran yang kelas TKA ini tukeran sama TKB, pindah ke kelas yang besar. Ya kalian cuma berubah ruangan kelasnya doang gitu, tapi kaliannya tetap kan nggak bukannya berubah ya dari TKA jadi TKB enggak ya. Kalian tetap murid TKA cuma pindah kelas doang, pindah ruangan kelas. Gitu. Jadi bedanya apa ya itu. Ya. Jadi boleh langsung bilang misalnya gini nih, kalau langsung bikin kalimat ya biar kalian ngerti ya. Eipan, Eipan, kalian paham ya? Eipan ya, Eipan artinya kelas A, ya, TKA. Bisa langsung tambahin TK deh. TK Eipan, paham ya? Kelas TKA. Pantau ya, ini kalian belum pernah belajar ya. Pantau, pan itu di sini artinya pindah ya. Pindah ke, ini langsung tandain deh, yang belum kalian pelajarin. Ya, TKA pan kelas TKA pantau. Ini cara bacanya pantau ya dalam kurung. Pantau artinya pindah ke ya. Ya. 小的教室. Paham? Kalau tulis kayak gini, ya ada dua ya yang tadi sama-sama kelas ya artinya ya. Ini lo biruin deh. Nah, yang kuning artinya belum pernah kalian pelajarin. Yang biru artinya lagi kita bahas. TKA IPAN artinya apa? Kelas yang TKA pindah ke kelas yang lebih kecil. Paham ya? Kelas yang lebih kecil ini di sini maksudnya ruangan kelasnya. Tapi yang di depan ini maksudnya jenis kelasnya. Oke, paham? Ya, kalian ada yang ngerti kalian tanya, kalian mau catat-catat dulu. Ya, ini langsung belum kasih nada. Kalau kalian mau sambil tulis boleh. Pantau, tahu itu arrive ya, atau sampai ya, atau ke. Xiao, te, xiao juga udah pernah langsung ajarin ya, artinya kecil ya. Te itu kepunyaan. Xiao te jiao se artinya ruangan kelas yang kecil. Nah, ini kalian catat dulu. Kalau ada yang mau tanya-tanya, nggak usah kasih waktu sampai dikit lagi lah, sampai jam 8 tanggung. Sambil langsung tulis nih.
pannya itu kayak gimana? Kayak gini. Pan nomor 7. Oh, ini jadi ada banyak pan nih. Ini pan, ini juga bacanya pan, ini juga bacanya, oh enggak, cuma ada dua ya. Pan sama pan. Enggak salah loh, ini nada satu ternyata nih. Sama-sama nada satu. Nah, kalian pusing dah tuh bacanya tuh. Oh, jadi pan ini juga nada satu ya, pan yang pindah ya. Tadi lo salah tulis, lo tulis nada 4. TKA pan pan tao 小的教室 murid TKA pindah ke kelas yang lebih kecil. Ini bukan murid, ini kelas. Yang harus kalian ini juga harus biruin, sesuaiin sama Mandarinnya ya. Nah, pindah ke-nya warna kuning karena kalian belum belajar. Nah, bedain kalian yang kelas yang depan sama kelas yang belakang bedanya apa. Ini sama Lause Genji udah pernah diajarin? Udah pernah belum? Bedanya kelasnya itu sama kelas itu. Udah, belum? Kayaknya belum deh Lausya. Kayaknya belum ya. Mungkin Lause Genji pernah ngajarin Chause, pernah. Pan juga pernah, cuman perbedaannya mungkin belum lah ya. Nah, ini Lause ngajarin perbedaannya. Misalnya kalian mau bilang, oh kelas saya ada 20 murid ya. Jangan pakai water Chause yo. 20 gitu kan. Jangan jelek ya. Boleh aja sebenarnya kalimatnya nggak salah. Ya, bagusnya ya, 我的班有20个学生 tuh. Jangan 我的教室ya. 我的教室berarti kalian lebih nunjukin ke ruangannya gitu loh. Ruangannya kenapa? Kalau kalian mau bilang isinya ada berapa murid gitu lah, ada berapa orang ya. Apa kalian pakainya pan yang bawah? Karena dia tuh lebih ke anggota muridnya sama jenis kelasnya gitu loh. Oke, yang udah misalnya yang udah kelar tulis, yang udah kelar ini, udah gak ada pertanyaan, boleh share ke. 谢谢老师，再见。谢谢老师，再见。谢谢老师，再见。老师再见。谢谢老师，再见。 Iya, Cecen. Betul. Ya, udah kelar. Masih ada berapa orang nih? Masih ada Zelin, Clara, si Achan. Udah kelar tulis? Aku udah selesai ya. Oke. Boleh lift. 谢谢老师，再见。 Oke, Cecen. Selin udah? Clara? Kelala. Oke, Selin, Clara udah? Apa ya, nanti kalau emang belum, Lause minggu depan Lause buka lagi. Kasih lihat lagi ya. 谢谢老师，再见，老师。 Cecen.